bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itu masyarakat dan juga sahabat-sahabat lain yang awal-awal masuk Islam bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sirron, sembunyi-sembunyi. Bahkan ahaduhum, dan ada sebagian salah seorang dari mereka, idza arada bila mudaki mumarasat ibadat min ibadat, untuk melaksanakan ibadah, satu macam ibadah dari berbagai macam ibadah, dhahaba ila syi'ab Makkah, pergi ke lembah-lembah Makkah, yastakhfi fiha an anzar Quraisy, bersembunyi di dalam syi'ab Makkah an anzar Quraisy, dari pandangan orang-orang Quraisy. Jadi untuk ibadah pun susahnya bukan main, apalagi untuk dakwah. Ibadah kan untuk diri sendiri, nggak mengaruhi orang. Itu aja harus sembunyi-sembunyi. Ibadahnya gimana ya? Sholat. Ini walaupun belum Isra Mi'raj, tapi perintah sholat sudah ada. Isra Mi'raj itu nanti perintah sholat wajib 5 itu. Kalau bentuk ibadah sholatnya sudah ada sejak awal. Semalamma arba'alladzina dakhulul Islam ala thalathin, dan tatkala meningkat orang-orang masuk dalam Islam ala thalathina, jadi 30, ma baina rajulin wa imra'atin, antara laki-laki dan perempuan. Jadi cukup lama ini, satu ya. Di tengah kerasnya permusuhan orang kafir, andaikan Rasulullah SAW mintanya bukan minta khairul anbiya wal mursalin, apalagi kayak minta kita TP begini, ya udah agama Islam nggak sampai kemana-mana. Begitu meninggal selesai Islam. Dengan permusuhan sekeras itu, tetap Rasulullah SAW sudah berusaha, dan para sahabat pun begitu juga. Ikhtarana Rasulullah SAW darah hadith, maka Rasulullah SAW memilih bagi mereka darah hadith, rumah salah satu dari mereka, wal Arqam bin Abil Arqam. Jadi Arqam bin Abil Arqam, rumah Arqam bin Abil Arqam ini untuk mulai majelis taklim. Jadi mendakwah, taklim, ibadah, khidmat itu urutan periode kehidupan dakwah Rasulullah SAW. Awal-awal dakwahnya dakwah mulai ada 30-an orang, baru melangkah ke taklim. Bedanya apa? Kalau dakwah itu ngajak orang yang nggak mau supaya mau, itulah dakwah. Kalau sudah mau dikasih tahu, namanya taklim. Diajari, dikasih tahu. Jadi kalau dai itu yang merayu orang-orang yang nggak mau supaya mau. Kalau udah di majelis, diceramahin, pidato, itu udah majelis taklim namanya. Orang yang sudah ada tolak, sudah ada kemauan. Dakwah sebelumnya ngajak orang yang nggak mau supaya mau, itulah dakwah. Nah, di sini tidak diterangkan kenapa rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam itu yang dipilih. Apa sebabnya? Sebabnya satu, sahabat Arqam itu masih muda, sehingga orang-orang kafir Quraisy nggak akan kepikiran bahwa basecampnya di rumah Arqam. Saya anak kecil. Kata Rasulullah rahmatullah alaih, waktu itu rumah Arqam, waktu itu umur sahabat Arqam dan Abil Arqam itu 17 tahun. Jadi bukan tokoh, nggak dipandang gitu, nggak dianggap. Ya apa sih? Siapa dia namanya? Sehingga itu lebih aman gitu.
Bukan di rumah orang yang besar, gagah, rumah Abu Bakar Siddiq gitu, atau Utsman bin Affan gitu. Ya itu kan zaman kedeteksi kalau gitu. Sementara ini fase sirron. Nabi sirron dia sebenarnya serba dirahasiakan. Dakwah rahasia, ta'lim rahasia, ibadah rahasia. Itu pertama. Yang kedua, ini sakitnya Rasulullah SAW. Arqam bin Arqam itu termasuk Banu Makhzum. Banu Makhzum ini orang yang sangat keras musuhi Nabi, sehingga orang nggak akan kepikiran Rasulullah buat basecamp di mana Banu Makhzum. Orang nggak akan nyangka. Dan itu para keras musuhi Nabi masa basecamp di situ. Basecamp dia tempatnya yang dikelilingi pengikut Nabi. Ini enggak ternyata. Ini justru enggak. Justru di rumah, di kampung Banu Makhzum tadi. Yang itu adalah orang-orang yang membenci Islam keras berat. Yang kedua. Yang ketiga, letak geografis rumah Arqam bin radhiyallahu anhu ini adalah dekat Bukit Sofa. Dekat Bukit Sofa. Dan itu kenapa? Nah, sehingga orang mau menyelinap ke rumah Arqam itu gampang. Orang di jauh misalnya tahu di rumahnya itu misalnya bentuknya begini-begini. Nah, maka biar gak mencurigakan, yang orang sa'i dan tawaf. Tawaf dan sa'i. Tawaf begitu sa'i, ini pura-pura. Begitu sa'i, Sofa, Marwah, misalnya Sofa ngilang, udah. Gak ada kepikiran. Karena di samping Bukit Sofa. Yang keempat, sahabat Arqam ini tinggalnya sendirian, gak ada bapak ibunya di situ, gak ada keluarganya, sehingga aman banget di dalamnya. Berikutnya sudah letaknya gak jauh dari Bukit Sofa. Ya kalau saya sekarang bukan di pinggir jalan besar, jadi gak ada kelihatan rumahnya itu. Nah itu hikmah dipilihnya rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhu sebagai basecamp taklimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatnya fiha li hajatul irsyad wa ta'lim. Nah ini dia. Ijlis. Supaya bila bertemu mereka di dalamnya li hajatul irsyad wa ta'lim. Untuk memberikan petunjuk buat ta'lim dan ta'lim pengajaran. Makanya sahabat Abu Bakar begitu mau masuk Islam dibawa ke rumah Arqam bin Arqam ini. Wakar hasil dakwah, dan adalah hasil dakwah. Fi hadil fatrati, dalam fase ini ma yuqaribu arba'ina rajulan wa imra'atan. Dakhalu fil Islam, mendekati 40 laki-laki dan wanita masuk Islam. Di antara sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kurang lebih nomor ke-40 masuk Islam. Itu berapa tahun itu? Sudah masuk tahun ke-6 itu bayangin. Jadi itu Rasulullah SAW 6 tahun itu baru 40 orang yang masuk Islam. Betapa sabarnya beliau, betapa giginya beliau. Satu sisi. Sisi lain betapa Allah Ta'ala berikan kemudahan pada beliau. Sisi beliau gagah dan gigih, tekad kuat luar biasa. Sisi lain Allah Ta'ala berikan kemuliaan dan kemudahan. Apa itu? Sering kita sampaikan kan, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam dakwahnya berapa? 950 tahun yang masuk Islam 80-an, 83, 80 sekian ini 950 tahun. Ini Rasulullah SAW tahun zaman 40 luar biasa. Nabi Lut alaihi salatu wasallam berapa lama beliau berdakwah? Yang masuk Islam hanya putrinya plus 14 orang.
Jadi tatkala kita sendiri dakwah, lalu seolah-olah belum muncul hasilnya, ya udah sabar aja terima. Kenapa? Karena nggak ada yang sia-sia. Makanya wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama aja dakwah apa enggak, gampangnya gitu. Mereka nggak akan beriman. Nah, sama aja nggak beriman itu kan akibat yang akan mereka terima akibat buruk. Yang dai-nya, pendakwahnya nggak akan rugi, nggak akan sia-sia. Ya, nggak ada hasil. Nggak masuk Islam juga. Nggak ada kata-kata nggak ada hasil, nggak ada. Kalau kita targetnya akhirat, semua ada hasil. Nah, ini lebih menyedihkan lagi karena madhum minal fuqara. Umumnya mereka orang-orang fakir. Ya Allah, nggak jelas penghasilannya. Uang pas-pasan kita nggak punya uang. Itu awalnya orang masuk Islam bersama Rasulullah SAW amatu pada umumnya. Bukan ada orang kaya, ada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi secara umum orang miskin lebih banyak. Fuqara wal atqa dan budak-budak. Hamba sahaya. Sahabat gila radhiyallahu anhu. Sahabat Zaid bin Hajar radhiyallahu anhu, kita bahas kemarin itu. Mimman la sya'nahu baina Quraisy. Jadi orang-orang yang tidak punya kedudukan di tengah Quraisy. Gak dilihat, gak dipandang itu. Wa ma naraka tab'aka illa alladziina aradina ba'd. Itu dari zaman dulu kan begitu. Bukan yang cerdas-cerdas duluan, yang hebat-hebat duluan, bukan. Justru yang memble-memble itu kayaknya. Yang serba kekurangan, serba gak jelas, serba minus. Itu justru yang masuk Islam duluan. Zaman dulu pun begitu juga, zaman bahagia. Yang lemah-lemah begini masuk Islam duluan. Sehingga menguatkan bahwa tersebarnya Islam bukan karena kekayaan orang kaya. Dan untuk menguji kesabaran dai. Jadi Rasulullah SAW di sini. Al-ibar wal izah. Pelajaran dan nasihat-nasihat. Wajib siriyah fi bibati da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab memilih cara sir, hati-hati apa? Diam-diam. Dalam permohonan dakwahnya Rasulullah SAW apa sebenarnya? La raba anna takattuman Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Islam khalala hadhihi sanawat al-ula lam yakun bisabil khawf ala al-sifani. Kami singgung kemarin. Tidak diragukan lagi bahwa bersembunyinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah beliau pada Islam selama tahun-tahun pertama ini lam yakun bisa bil khauf ala nafsihi. Tidaklah, sekali-kali tidak, itu karena takut atas dirinya sendiri, enggak. Kan kami kasih perbandingan itu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, langsung keliling cerita mau hijrah terang-terangan. Rasulullah SAW sembunyi-sembunyi pelan. Bukan karena takut, ini yang perlu kita. Bukan karena takut. Bukan. Bahwa hina kulli fard da'wah wa nazala qawluhu ta'ala ya al-mudaththir fa'anzir. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala diberi tanggung jawab dakwah dan turun ayat ini tadi, alim annahu Rasulullah ilan nas, beliau tahu beliau adalah utusan Allah untuk manusia. Nah, kalau dah Allah yang utus gimana? Wa huwa lidzalika la yakun bi anna alladhi ibta'athahu qallahu bi hadhihi da'wah qadir ala an yahmiyahu wa yahsimahu minan nas. Beliau yakin bahwa Allah Ta'ala zat yang disembah, yang mengutus beliau dan memberikan tanggung jawab pada beliau tentang dakwah ini pasti qadir, pasti. Minan nas dari mana? Hari pertama. Yasta'in da'wat minan nas il'an.
apa yang ditakutin? Gitu. Walau kan yatara'a lahu fi dzalika masrahu. Dan walaupun nampak bagi beliau dalam hal itu apa masrahu, tempat kematian beliau. Jadi nggak peduli gitu, nggak peduli dengan ancaman-ancaman, apalagi takut, nggak ada itu. Walakin Allah Taala alhamahu, tapi Allah Taala mengilhamkan pada beliau, wa ilham dari Rasul min wahyi ilaihi, dan ilham bagi seorang Rasul itu bagian dari wahyu. Apa ilhamnya? Ayat da'wata fi fatratil ula bisirriyatin wa takutum. Untuk mulai dakwah dalam masa-masa awalnya bisirriyatin dengan sembunyi-sembunyi wa takutum dan menyembunyikan. Untuk contoh dan untuk keamanan. Maka sembunyi-sembunyi. وعلى يبقى بها إلا من يقول أظن أو ليس يصيح لها ويؤمن بها. Dan tidak bertemu dengan dakwah itu kecuali orang yang berpersangkaan kuat dia akan menerima ajaran dakwah itu dan beriman padanya. Kan itu tetangga semua, dekat-dekatan. Lagian beliau juga jarang. Jadi sudah agak kebaca ini siapa yang kira-kira diajak masuk Islam mau. Makanya sir pelan-pelan, tapi jalan dan dipilih-pilih sasarannya. Karena bahaya banget kalau sampai fatal. Salah langkah bahaya. Ta'liman liddu'at ba'dahu lagi. Suaranya berdengung katanya. Sebagai pengajaran bagi para dai setelahnya, sebagai pengajaran bagi para dai setelahnya. Nah gini loh caranya. Jadi kalau para dai di kemudian hari, ya itu sembunyi-sembunyi, jangan langsung divonis dasar penakut, dasar pengecut, enggak. Sayyidina Rasulullah SAW sendiri juga mulai dakwahnya sembunyi-sembunyi. Masa kita mau bilang lebih penakut? Masa kita mau bilang bahwa sunnahnya dan dakwah itu gak begitu? Dari tangan-tangan, remuk-remuk, dipukul, mati-mati lah. Enggak begitu. Lihat contohnya Rasulullah SAW. Wa irsyada lahum ila masyru'idil akhdi bil hibati wal asbab al-zahirah. Dan sebagai petunjuk bagi mereka tentang disyariatkannya untuk mengambil kehati-hatian dan dengan asbab-asbab zahir. Kehati-hatian diincar, menjadi target. Bukan kemudian mana Allah jalan mati. Jadi langkah-langkah mesti diatur sedemikian rupa supaya keberlangsungan dakwah tidak terhenti hanya karena dipotong atau dihentikan oleh kafir-kafir Quraisy. Penuh kehati-hatian juga asbab zahir, asbab yang zahir. Wa ma yuqarru tafkir wal aqlul salim. Dan juga mengambil apa-apa yang ditetapkan oleh pemikiran dan akal yang sehat. Apa yang punya minal wasail lati yang bagi ayat an tuttakhadha min ajli usul ila bayati da'wati wa ahdafiha. Yakni seyogianya untuk digunakannya alat-alat transportasi
Min ajli usuli supaya sampai la bid'ati pada puncak dakwah. Wa ahdafiha dan tujuannya ala alla yataghallaba kullu dhalika ala al-i'timad wal ittikal ala Allah wahdahu. Yakni supaya ini jangan lupa lebih dari sekedar bersandar pada Allah, berserah diri pada Allah, enggak sekedar itu. Ikhtiar. Apa? Ikhtiar. Ini Rasulullah SAW enggak sekedar mengadakan doa, itu maksudnya. Tapi ada ikhtiarnya. Doa penting juga, ikhtiar juga enggak boleh diabaikan. Rasulullah SAW gimana makbulnya doanya. Tapi bukan kemudian diam saja dikir doa itu enggak. Beliau datangi itu. Orang-orang yang kira-kira susah banting pintu, betah-betah, datangin aja oleh Rasulullah SAW. Ala alla watkil ala Allah wahdahu. Wa ala alla yadhhab al-insan fi tamassuk bi hadhihi al-asbab bima lam yu'tiha ma'na ta'thir wal fa'al fi tasarruf tafkirihi. Dan juga jangan sampai manusia beranggapan bahwa berpegang teguh dengan asbab ini dijadikan sebagai madhab sendiri. Kalau madhab sendiri gimana? Dikasih tahu tentang pengaruh-pengaruh maknanya dan fa'aliyah dan aktivitasnya fi tasawwurihi wa tafkirihi dalam gambarannya dan pemikirannya. Memang asbab diambil sembunyi-sembunyi atau waktu para mau perang topi baja dipakai, rompi baja dipakai, memang betul. Tapi jangan sampai orang punya madhab kebendaan. Pokoknya kalau nggak ada benda ini nggak jalan, nggak ada ini nggak jalan, nggak ada ini nggak bisa. Doa Allah dikemanakan? Yatiha menatatir wa fa'aliyah fi tasawwur tafkirihi. Yang menyuguhkan memberikan makna ta'thir mempengaruhi wal fa'aliyah dan aktivitasnya fi tasarruhi wa tafkirihi dalam gambarannya dan pemikirannya. Pada yakhduju asal iman billahi ta'ala fadlan an nabi tanafa ma'at tabi'ati da'wah al-Islam. Nah, inilah menancapkan akar iman pada Allah Ta'ala. Wa ala ayatihi wa tabi'ati da'wah Islam. Dan bahwasanya itu semua asbab diambil, sembunyi-sembunyi dilakukan. Itu semua tidak bertentangan dengan tabiat dakwah Islam. Tabiatnya gimana dakwah Islam? Kan pengorbanan. Tabiatnya apa? Pengorbanan. Karakter dakwah Islam itu pengorbanan sendiri. Bahwa konfusikum. Ya. Tapi jangan kemudian yang lain dinafikan. Ya kalau bahasa kita, ikhtiar lahir, ikhtiar bumi dikerjakan dua-duanya. Jangan dinafikan salah satu. Itu contoh Rasulullah SAW begitu. Cukup. Takrar.